Paul Pogba kini berstatus tanpa klub. Ia pun menebar sinyal akan segera bermain lagi. Hal itu terlihat dari unggahannya di media sosial. Dengan bursa transfer Januari yang sebentar lagi dibuka, Pogba bisa menuju klub barunya dengan gratis. Pogba sebelumnya memutus kontraknya di Juventus. Sinyonya tua melepasnya usai sang gelandang sempat tersandung kasus penggunaan doping. 2 tahun sejak kembali ke Turin, Pogba memang kesulitan. Musim pertamanya dilalui dengan cedera dan musim keduanya diusik kasus doping. Setelah dinyatakan tak terbukti menggunakan doping, Pogba memilih untuk cabut. Rafinha telah muncul sebagai salah satu pemain terbaik klub musim ini. Dengan total 17 gol dan 10 assist, Rafinha telah menjadi salah satu penyerang dengan performa terbaik di Eropa. Bahkan Rafinha baru-baru ini diketahui telah menyamai rekor yang dipegang oleh pemain seperti Rivaldo dan Neymar. Pada tahun kalender 2024, Rafinha telah terlibat dalam 12 gol Liga Champions untuk Barcelona musim ini. Jumlah keterlibatan gol ini menjadi yang tertinggi yang pernah dibuat oleh pemain Brasil dalam 1 tahun kalender. Hal ini menyamai rekor yang dipegang oleh Neymar, Rivaldo, dan Vinicius Junior. Juventus dilaporkan terus mematangkan rencana untuk mendatangkan bek Feyenoord David Hanko pada bursa transfer Januari mendatang. Performa Hanko musim ini menarik perhatian Bianconeri. Salah satu momen puncaknya terjadi saat Feyenoord bermain imbang 3-3 melawan Manchester City di Liga Champions. Dalam laga tersebut, Hanko mencetak gol penyeimbang dramatis di menit ke-89. Juventus bahkan mengirim pencari bakat untuk memantau aksinya dalam pertandingan tersebut. Menurut laporan Football Italia, Juventus berencana merekrut Hanko dengan status pinjaman yang disertai opsi kewajiban untuk membeli. Rasmus Højlund mencetak brace saat Manchester United menang 2-1 atas Viktoria Plzen di Liga Eropa. Dilansir dari Tribuna, Rasmus Højlund diam-diam mencetak rekor di laga tersebut. Sang striker menjadi pemain MU pertama di bawah usia 22 tahun yang mengemas 10 gol di kompetisi antar klub Eropa. Rincian 10 gol Rasmus Højlund itu adalah 5 gol di Liga Champions dan 5 gol di Liga Eropa. Sang pemain tampaknya mulai pelan-pelan membuktikan diri. Di awal musim ini, Højlund sudah mengemas 8 gol dari 17 penampilan di seluruh kompetisi. Julian Alvarez dan Antoine Griezmann telah membentuk kemitraan yang mematikan di lini serang Atletico Madrid. Dalam beberapa pekan terakhir, striker Argentina tersebut mulai bisa beradaptasi di ibu kota Spanyol. Alvarez berharap Griezmann masih akan bersama dirinya di Atletico hingga bertahun-tahun mendatang. Pemain asal Prancis tersebut santer dikabarkan akan meninggalkan Metropolitano setelah kontraknya berakhir. Akan tetapi masa depan Griezmann di Metropolitano masih menjadi sumber spekulasi. Saat ini kontrak pemain 33 tahun tersebut akan habis pada 2026 mendatang. Masa depan Dani Ceballos di Real Madrid tampaknya tidak pasti. Pemain berusia 28 tahun itu nyaris tidak memberikan pengaruh dalam tim. Dia kerap kali masuk pada menit-menit akhir pertandingan. Namun dalam beberapa minggu terakhir, Ceballos mulai tumbuh menjadi pemain yang lebih menonjol dalam tim. Meski tidak sepenuhnya meniru gaya Kroos, Ceballos adalah pemain yang paling mendekati untuk mengisi kekosongan itu, baik dalam hal posisi di lapangan maupun gaya permainannya. Ceballos mungkin bukan pemain yang sepenuhnya menggantikan Kroos, tetapi ia telah menjadi sosok yang semakin penting di lini tengah tim. Cole Palmer dikabarkan telah mengambil langkah untuk mematenkan selebrasi gol khasnya. Dalam selebrasi tersebut, Palmer menggosok kedua tangannya ke lengan untuk menirukan rasa dingin. Meski selebrasi itu awalnya dipopulerkan oleh Morgan Rogers, Palmer kini dikenal luas sebagai pemilik gaya tersebut. Bahkan, Rogers dengan santai menyerahkan selebrasi itu kepada Palmer. Menurut laporan The Sun, Palmer telah mengajukan paten ke kantor kekayaan intelektual Inggris untuk mematenkan istilah Cole Palmer. Proses ini bahkan mencakup video selebrasi ikoniknya sebagai bagian dari pengajuan. Barcelona telah membuat kemajuan signifikan dalam membentuk skuad mereka untuk musim depan. Menurut laporan Sport Italia, Barca telah berhasil mencapai kesepakatan dengan bek tengah Jerman Jonathan Tah untuk bergabung dengan mereka secara gratis pada musim panas mendatang. Manajer Barca Hansi Flick telah memainkan peran kunci dalam mengamankan perekrutan rekan senegaranya. Dengan kedatangan Tah pada akhir musim ini, Barca akan menghadapi tantangan dalam mengelola daftar pemain bertahan mereka. Untuk menghindari kepadatan di posisi bek tengah, kemungkinan besar klub akan melepas 1 atau 2 pemain. Thomas Tuchel mengungkapkan rencananya untuk berbicara langsung dengan Ben White demi mengakhiri masa absen bek Arsenal tersebut dari skuad The Three Lions. Ben White belum bermain untuk Inggris sejak meninggalkan Piala Dunia 2022 di Qatar lebih awal karena alasan pribadi. Namun Thomas Tuchel menegaskan bahwa semua pemain termasuk White akan mendapatkan kesempatan baru di bawah kepemimpinannya.
Dalam pernyataannya, Tuchel menyatakan akan aktif memantau langsung pertandingan di stadion mulai Januari dan fokus membangun hubungan dengan para pemain hingga laga internasional berikutnya. Manchester City mengumumkan laporan keuangan terbaru mereka. The Citizens mengungkapkan secara rinci keuangan terbaru mereka hingga 30 Juni 2024. Dari laporan tersebut, City diketahui meraup pendapatan 715 juta pound sterling atau sekitar 14,4 triliun rupiah. Angka tersebut naik 2,2 juta pound sterling dari pendapatan sebelumnya yang mencapai 712,8 juta pound sterling. Pendapatan kali ini didapat ketika Manchester City berhasil mengamankan gelar juara Liga Inggris untuk keempat kalinya secara beruntun. Angka ini juga menjadi rekor pendapatan Premier League. Manchester City juga meraup laba keseluruhan sebesar 73,8 juta pound sterling. Gelandang Bayer Leverkusen Alex Garcia mengungkapkan bahwa dirinya pernah menjadi incaran Barcelona saat Xavi Hernandez masih menjadi manajer. Pemain berusia 27 tahun itu selalu terbuka tentang mimpinya untuk bergabung dengan Barcelona. Namun hengkangnya Xavi sebagai manajer Blaugrana akhirnya menggagalkan rencana konkret untuk transfer tersebut. Karena kepindahan itu gagal, Garcia malah memilih untuk melanjutkan karirnya di Jerman bersama Bayer Leverkusen. Saat berbicara kepada Sport, dia mengonfirmasi bahwa telah ada pembicaraan antara kubunya dan Barcelona. Menurut tim Talk, Manchester United telah menjadikan perekrutan bek kiri sebagai prioritas mereka menjelang bursa transfer Januari. Laporan tersebut mengklaim jika Setan Merah sangat ingin mengamankan jasa Miguel Gutierrez yang dikatakan tengah berusaha untuk pindah dari klub Spanyol, Girona. Dengan kontraknya saat ini yang akan berakhir pada tahun 2027, Manchester United akan berupaya untuk mengaktifkan klausul pelepasan sebesar 28,8 juta pound sterling dalam kontrak bek tersebut. Gutierrez telah memainkan 98 pertandingan kompetitif dan mencetak 6 gol. Yang merupakan pemain reguler Girona dengan kontribusi 9 assist musim lalu. Direktur Napoli mengadakan pembicaraan intens dengan Arsenal untuk Jacob Kiwior. The Gunners siap meminjamkannya dengan klausul kewajiban membeli. Menurut laporan terbaru dari Corriere dello Sport, pembicaraan antara kedua belah pihak berjalan sangat intens. Meski pada dasarnya kedua belah pihak punya pandangan sama, namun kesepakatan ekonomi menjadi penghalang. Laporan tersebut menambahkan jika pihak The Gunners terbuka untuk melepas sang pemain dengan status transfer permanen atau pinjaman dengan kewajiban membeli. Sementara Napoli hanya mengajukan pinjaman dengan opsi pembelian permanen. Chelsea dikabarkan tengah tertarik untuk bisa mendatangkan bek kiri Bayern Munchen, Alphonso Davies. Kehadiran pemain kelahiran Ghana itu bisa mempertebal kekuatan di lini pertahanan The Blues. Menurut laporan The Athletic, Chelsea bukan satu-satunya klub yang memperlihatkan minat kepada Davies, di mana ada beberapa tim besar Eropa yang juga memantau aksi pemain berusia 24 tahun tersebut. Kontrak Davies di Bayern Munchen akan berakhir pada musim panas mendatang. Jika tidak ada pembicaraan kontrak baru, klub di luar Jerman bisa mulai menegosiasikan perjanjian prakontrak dengan sang pemain mulai 1 Januari 2025. AS Roma akan punya banyak waktu untuk memilih pelatih berikutnya setelah menunjuk seorang manajer sementara yang disegani. Claudio Ranieri akan mempengaruhi pilihan tersebut karena ia akan menjadi konsultan bagi pemilik klub tahun depan. Menurut Sky Sport, Roma mempertimbangkan beberapa pelatih elit. Gianluigi Rossi sedang menguji Carlo Ancelotti yang belum pasti akan bertahan di Real Madrid setelah musim ini. Ancelotti sebelumnya menyuarakan keinginannya untuk memimpin Roma sebelum pensiun setelah bermain selama 8 tahun. Bayern Munchen akhirnya menelan kekalahan perdana di Bundesliga musim ini. Pasukan Vincent Kompany menyerah dengan skor 1-2 di kandang Mainz Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Tim tamu mendominasi penguasaan bola sejak awal, namun mereka kesulitan membongkar pertahanan tuan rumah. Alih-alih mencetak gol, Bayern justru kebobolan di menit ke-41 melalui Lee Jae-sung. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Jae-sung sekali lagi menjadi mimpi buruk bagi Bayern. Gelandang Korea Selatan itu lagi-lagi membobol gawang Daniel Peretz di menit ke-60. Bayern baru bisa memperkecil ketertinggalan di menit 87 lewat aksi Leroy Sané. Meski kalah, Bayern tetap bertengger di puncak klasemen dengan poin 33, unggul 4 angka dari Bayer Leverkusen di peringkat kedua.
Klub Premier League Arsenal gagal memetik kemenangan di pertandingan pekan ke-16 Liga Inggris. Menjamu Everton di Emirates Stadium, The Gunners hanya mampu bermain imbang dengan skor 0-0. Bermain di depan pendukung mereka sendiri, Arsenal sebenarnya tampil dominan sejak awal hingga akhir. Namun rapatnya pertahanan The Toffees membuat kedua tim harus rela berbagi poin. Berkat hasil ini, Arsenal tetap berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 30 poin. Sementara tambahan 1 poin ini membuat Everton naik ke peringkat 15 dengan raihan 15 poin. Liverpool dan Fulham harus puas berbagi poin usai bermain imbang 2-2 dalam laga pekan ke-16 Premier League. Laga itu digelar di markas Liverpool Anfield Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Fulham 2 kali memimpin lewat gol Andreas Pereira di menit 11 dan Rodrigo Muniz pada menit 76. Sementara Liverpool 2 kali pula menyamakan skor berkat aksi Cody Gakpo di menit 47 dan Diogo Jota pada menit 86. Liverpool sendiri bermain dengan 10 orang sejak menit ke-17 usai Andrew Robertson di kartu merah akibat melanggar Harry Wilson. Berkat hasil ini, Liverpool masih bertengger di puncak klasemen dengan poin 36. Sementara Fulham untuk sementara naik ke peringkat 9 dengan poin 24. Juventus menjamu Venezia pada laga lanjutan Liga Italia. Bermain sebagai tuan rumah, Sinyatua tampil dominan sejak babak pertama dimulai. Bahkan mereka bisa mencetak gol lebih dulu di menit 19 melalui Federico Gatti. Namun di menit 61, tim tamu mampu menyamakan skor berkat gol yang dicetak Michael Egil. Saat laga memasuki menit 83, Jay Itzas berhasil mencetak gol dan membawa Venezia unggul 2-1. Namun di masa injury time, Juventus bisa menyamakan skor berkat penalti Dusan Vlahovic. Pada akhirnya, skor imbang 2-2 bertahan hingga laga usai. Berkat hasil ini, Juventus kini mengoleksi 28 poin dan berada di posisi 6 klasemen. Real Madrid berhadapan dengan Rayo Vallecano pada laga lanjutan Liga Spanyol. Bermain di markas Rayo, Madrid kebobolan lebih dulu di menit 4 lewat gol Unai Lopez. Di menit 36, tuan rumah menggandakan keunggulan melalui Abdul Mumin. 3 menit berselang, Federico Valverde memperkecil ketertinggalan Real Madrid. Jude Bellingham mencetak gol penyeimbang di menit 45. Madrid sempat berbalik unggul di menit 56 lewat gol Rodrigo Goes. Namun pada menit 64, Rayo berhasil menyamakan skor berkat gol Isi Palazon. Pada akhirnya skor imbang 3-3 tak berubah hingga wasit meniup peluit panjang. Dengan hasil ini, Madrid tetap berada di posisi 2 klasemen dengan mengoleksi 37 poin.